Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pajak dengan kita penyuluh KPP Badora dalam kegiatan edukasi perpajakan KPP Badora. Baik, kawan pajak apa kabar nih? Semoga kawan pajak dan kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik kawan pajak, mungkin kawan pajak sudah mendengar ya bahwa di saat-saat terakhir sekarang ini, mungkin tepatnya di akhir bulan yang lalu, DJP sudah melaunching ya suatu saluran ya dalam penyampaian permohonan wajib pajak, yaitu adalah IPPK yang terbaru. Nah, dalam kesempatan ini saya Arif Budi Nugroho, kemudian seperti biasa ada kakak-kakak kita yang ini yang cantik-cantik, ada Kak Anissa. Halo kawan pajak. Ada Bang Datari Pardoli. Halo kawan pajak. Nah, ini teman-teman kita ini kawan pajak adalah ahlinya ahli dalam memproses permohonan pemindah bukuan. Nah, oleh karena itu saya nih terus terang nih akan bertanya-tanya kepada mereka berdua dan sekaligus mudah-mudahan menambah ilmu kita semua. Begitu ya kira-kira Kanisa dan Bang Dan. Siap. Baik, terkait PPK atau pemindah bukuan kawan pajak, ini sesuai PMK 242/2014 ini merupakan ya salah satu ya cara ya wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak, yaitu dengan melalui pemindah bukuan. Nah, ini kita sebelum masuk ke teknis nih Kak Anissa, Bang Doli, mungkin kita sedikit mereview ya pengertian dan seterusnya tentang pemindah bukuan. Nah, mungkin pertama ke Abang Da barangkali, apa yang dimaksud dengan pemindah bukuan ini? Bu, silakan dijelaskan ke kita semua. Ya, terima kasih. Pemindah bukuan ini umumnya dilakukan ketika wajib pajak salah ya, dalam melakukan pencantuman kode akun pajak, kode jenis setoran, atau nilai kurang bayarnya. Ya. Jadi dalam PMK 242 dijelaskan ya, bahwa pemindahan bukuan adalah suatu proses pemindahan bukuan penerimaan pajak untuk dilakukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Ya, jadi itu kenapa ada pemindahan bukuan. Kenapa perlu disesuaikan? Ya tadi ya karena kesalahan dalam pengisian SSP ya, atau sekarang NTPN. Di mana tadi ada kode akun pajak dan kode jenis setoran. Baik salah NPWP, ya, termasuk juga tahun pajaknya. Lalu yang kedua adalah jumlah pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Kemudian kesalahan dalam pengisian surat SCP itu Pak ya, yang PDRI. Ya. Lalu pemecahan SSP ya untuk transaksi dilakukan secara gelondongan. Kesalahan penerbitan bukti PPK juga, ya bisa di PPK lagi. PPK ada keliruan, bisa di PPK lagi. Baik. Ya, mungkin itulah alasannya Pak ya. Kira-kira kenapa kita buat. Baik. Jadi terkait ketentuan nih, Kak Anissa, Bang Da, bahwa untuk PPK masih sama ya sebenarnya ya dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Tapi mungkin juga kita jelaskan lagi Kak Anissa ya bahwa dengan aplikasi perpajakan sekarang yang ada, misalnya sekarang kita gunakan apa? Ibu-Pot unifikasi. Kan di sana sudah disiapkan ya semua langkah-langkahnya, terakhir sampai sudah disiapkan apa? Kode billing. Tinggal klik saja. Jadi kemungkinan untuk terjadi kesalahan seharusnya semakin dapat diminimalisasi. Nah, ini terkait pengalaman kita nih kan pajak. Nah, mungkin sekarang kita lanjut nih. Misalnya nih memang terjadi kesalahan atau tadi ada kelebihan bayar yang sudah diterangkan oleh Abang Da. Ya, saya sebut Abang Da nggak apa-apa nih Bang? Nggak apa-apa Pak, Om juga nggak apa-apa. Nah, ini bagaimana sih cara wajib pajak ini mungkin berlaku untuk semua wajib pajak ya, Abang Da dan Kanisa. Bagaimana sih cara wajib pajak mengajukan nih permohonan pemindah bukuan ini? Kita review juga ya terkait lampiran apa saja yang wajib dilampirkan. Monggo silahkan. Oke. Jadi kawan pajak kalau misalkan terjadi kesalahan nih pada saat pembuatan kode billing yang tadi disebutkan sama Bang Doli, mungkin salah isi NPWP-nya atau mungkin salah isi kode akun pajaknya atau mungkin salah pilih masa pajaknya, kawan pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, permohonan pemindah bukuan sendiri ini ada dua cara Pak. Dua cara, oke. Iya, bisa manual
bisa Oke. juga secara elektronik. Baik. Kalau secara manual artinya bisa datang langsung ke KPP Badora atau bisa juga dikirim via jasa pengiriman barang. Nah, kalau dilakukan secara manual, maka dokumen minimal yang harus dilampirkan adalah asli bukti pembayarannya, Pak. Asli bukti pembayaran. Betul. Tapi Jadi, kalau bukti pembayaran NTPN. asli itu apa tuh? NTPN aja kan? Iya, betul sekali, Kopian Pak. nggak bisa? Sebenarnya karena sekarang memang PPN itu elektronik ya, mau Iya. kopi ataupun asli sebenarnya sama, bentukannya sama. Iya. Mungkin dipastikan bahwa yang dilampirkan adalah bisa terbaca jelas begitu Oke, ya, Bang iya. ya, bisa agar bisa diproses Baik. oleh petugas kita. Lalu kemudian kalau misal nih pemindah bukuannya terkait setoran atas PPh pasal 23. Ini menarik nih ya. Iya, Sering ditolak ini. Iya, kebetulan ini case yang banyak terjadi di Badora. ya. Jadi kalau untuk pemindah bukuan karena kesalahan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23, maka ini harus selain melampirkan NTPN juga melampirkan surat pernyataan dari pihak yang dipotong bahwa pihak yang dipotong tersebut tidak akan melakukan permohonan pengembalian pajak instansi yang tidak terhutang ke KPP di mana yang bersangkutan terdaftar. Juga pernyataan bahwa si pihak yang dipotong tersebut sudah menerima pengembalian dana dari pihak pemotong. Seperti itu, Pak. Iya, Itu berarti catatan kalau- khusus ya berarti ya. Kalau Betul. kalau ini kan PP 23 ya. Betul. Artinya syarat-syarat tadi harus dilampirkan. Betul sekali. Yang tanda tangan siapa itu? Apakah wajib pajak mengajukan permohonan atau lawannya ya kira-kira ya? Oke, kalau yang mengajukan permohonan pemindah bukuan tentunya dari pihak pemotong Pemotong. karena pemegang asli NTPN. Lalu kemudian yang bertanda tangan di surat pernyataan adalah dari pihak lawan transaksi, Oke. dari pihak yang dipotong. Ini harus dilampirkan apabila atas pemotongan tersebut sebelumnya memang sudah pernah dilaporkan di Laporkan. SPT PPh pasal 23. Iya. Kalau misalkan belum pernah dilaporkan, tidak perlu melampirkan surat pernyataan tersebut. Iya. Itu kalau secara manual. Kalau manual. Jadi Iya. kembali lagi kalau manual harus datang ke KPP. Betul. Mau ngisi formulir berikut dokumen kelengkapannya ya. Betul. Nah, akan ribet nih. Nah, ini cara yang lebih mudah nih kan pajak nih. Mungkin Mbak Kanisa bisa dilanjutkan Oke. untuk penyelesaian permohonan secara elektronik ya. Baik. Kalau misalkan kawan pajak merasa kesulitan untuk datang langsung atau mungkin mengirim via jasa pengiriman barang, itu kan lumayan ada effort harus keluar kantor ya. kawan Ada pajak biaya ya. juga ya. Betul. Nah, ini kawan pajak ada alternatif lain namanya permohonan PBK secara elektronik atau IPBK melalui DJP online. Kalau secara elektronik, maka kawan pajak ini sebenarnya tinggal masuk ke akun DJP online masing-masing, nanti masuk ke menu Iya. IPBK seperti itu. Teknisnya begitu ya. Tetap masuk ke DJP online, online. kita input pakai NPWP kita, password kita, baru kita akses ya untuk IPBK-nya. Betul. Nah, ini terkait IPBK nih, yang mungkin tema utama kita hari ini nih, Bang Doli dan Kak Nisa nih. Kan kita tahu ya bahwa penyampaian permohonan PBK secara elektronik tadi adalah melalui saluran IPBK. Ini sebenarnya kan sudah lama ya, tahun 2022 Desember. nih. 12 Desember. Nah, kemudian di tahun ini, di akhir tahun ini juga sudah dilakukan update ya, semacam update, fasilitas-fasilitas ditambah. Nah, boleh nggak nih, mungkin Abang Da atau Kanisa menjelaskan apa sih keunggulan ya, termasuk perbedaan antara IPBK yang pertama dan yang versi sekarang ini atau versi 2. Saya kira bisa aja lah ya. Ini Nanti ahlinya ahli soalnya bagian ya. Silakan Kanisa. Ya, jadi kawan pajak memang permohonan PBK secara elektronik melalui IPBK ini masih dalam proses pengembangan. Jadi Ya. memang ada beberapa hal yang masih bisa hanya dilakukan secara terbatas, Pak. Oke. Jadi kalau di versi 1 dulu itu PBK hanya bisa ke NPWP yang sama. Oh, dari wajib pajak satu ke yang sama NPWP-nya gitu ya. Betul. Dari dan ke-nya sama ya. Betul. Jadi Oke. kalau misalkan katakanlah ada NPP pusat, ada NPP cabang, dari pusat ke cabang tuh Belum bisa. Betul. Oke, Jadi baik. memang harus dari NPP pusat ke pusat atau dari cabang ke Baik. cabang seperti itu. Baik. Jadi benar-benar harus sama persis antara asal dan tujuan NPWP-nya. Iya. Itu kayaknya keterbatasan utama ya, sering dikeluhkan oleh wajib pajak ya. Kan mereka banyak punya cabang, kadang ada kesalahan dan seterusnya. Oke, lanjutkan Mbak Kanisa. Lalu kemudian yang kedua yang lumayan sulit atau lumayan agak dipermasalahkan oleh wajib pajak adalah terkait penggunaan sertifikat elektronik, Pak. Baik, oke. Ya, jadi kalau untuk di versi 1 itu
wajib pajak yang mau mengajukan IPBK ini harus apply dulu sertifikat Sertelnya. elektronik. Betul. Nah, kalau yang di versi 2 gimana? Kalau yang versi 2, Oke. wajib pajak ini punya pilihan. Ya. Mau pakai sertifikat elektronik boleh, mau pakai kode verifikasi via email juga boleh. Oke, jadi lebih fleksibel ya. Betul. Harapan. Iya, karena kalau orang pribadi kan kalau dia kewajibannya cuma satu jenis pajak ya, kan kalau dia ngurus sertel agak repot juga Pak ya. Ya, sekedar untuk mengajukan PPK misalnya ya. Kecuali memang dia ada kewajiban menyampaikan SPT masa, Iya. PPT 3 dan lainnya. Iya, iya. Nah, ini saya kira luar biasa nih. Ya, jadi lebih banyak wajib pajak yang bisa memanfaatkan saluran inilah, kurang lebih seperti itu. Apalagi Kak Kanisa nih, apa perubahannya atau mungkin bisa jelaskan lebih detail ya? Iya. Perubahan yang ketiga itu adalah kalau dulu kalau misalkan kawan pajak mau submit IPBK Ya. di versi yang lama, itu setelah mengisi harus sampai dengan selesai Pak, sampai dengan benar-benar klik kirim. Oh, nggak bisa beda hari kita membuat dan mengirimnya? Tidak bisa Pak. Oh. Nah, kalau yang sekarang nih ada menu tambahan namanya menu simpan sebagai draft. Oh, disimpan dulu, kita capek, kita ngantuk, ya. Ya, tutup dulu, dibuka, besok harinya kita lanjutkan. Betul Oh, luar sekali. biasa. Jadi nanti kalau misalkan kawan pajak misal sudah mau selesai ini tinggal minta kode verifikasi Yeah. atau tinggal input paspres doang nih, mau submit, ternyata ada tugas dadakan. Nah, Yeah. ini bisa disimpan dulu kawan pajak. Besok atau mungkin beberapa hari kemudian apabila kawan pajak mau melanjutkan bisa. Jadi tidak perlu input dari awal. Di hari yang lagi. sama, di saat yang sama. Betul Wah, ini sekali. suatu progres yang luar biasa ya, Abang Daya. Ini saya rasa juga mungkin kalau saya menjadi wajib pajak nih, saya akan membuat permohonan PPK melalui IPBK nih. Harus sakdek saknyat ya istilah Jawanya apa? Kita input di hari yang sama langsung submit, kayaknya juga repot juga, belum kita cek dan seterusnya ya. Nah, dengan kemudahan ini saya rasa sangat membantu kita ya harusnya ya, sehingga kita lebih banyak memilih atau menggunakan sarana atau saluran IPBK ini. Ya, silakan lanjutkan, Kanisa. Masih ada kan? Masih Pak. Oh iya. Kebetulan ada 7 Pak. Oh 7, ini sampai nomor berapa kita Tadi nih? baru 3 Oh, sepertinya, Pak. Lalu kemudian selanjutnya adalah ada menu untuk upload lampiran Pak. upload lampiran. Iya, jadi kalau misalkan kawan pajak mau menyampaikan suatu permohonan pembukuan dan memang atas permohonan tersebut sepertinya memang harus ada attachment yang disampaikan. Iya. Maka kawan pajak bisa menyampaikan lampirannya via IPBK. Jadi tidak harus manual nih Pak. Seperti Tapi tadi selama ini yang saya lihat Pak, kalau Iya. di lampiran apa yang diupload itu ya, lampiran itu ya hanya NTPN ya. Artinya ada lagi nggak ya selain, saya belum pernah soalnya ngalamin itu. Saya cek di viewer kita, dia hanya NTPN aja. Dilampirkan. Atau Mungkin- mungkin ada apa kira-kira? Mungkin yang- contohnya tadi Bang, yang sampaikan Kanisa ya, ketika ada permohonan PPK di mana diwajibkan membuat apa surat pernyataan dari pihak ketiga tadi barangkali kan, bisa kita chat attach di situ. Bang, berapa megabyte atau berapa giga maksimal, ada batasannya kan tuh Kanisa? 2 mega Pak. 2 mega. Iya, Kalau 2 mega kalau foto Kanisa itu berapa? Tergantung Pak, misalnya berapa Pak? Kalau mau jernih cantik pasti tinggi ya. Oke. Oh, batasannya berapa? 2 2 mega. 2 megabyte. Ingat ya kan pajak ya, batasan volumenya adalah 2 megabyte. Dan harus dalam bentuk PDF ya kawan pajak, Oh. tidak bisa dalam bentuk JPEG seperti itu. Nah, lalu kemudian selain itu kawan pajak juga bisa melakukan proses pemindah bukuan untuk kode jenis setoran tertentu dengan kode 3 sekian atau 5 sekian atau 9 sekian. Kalau dulu di versi 1 belum bisa Pak. Belum bisa. Oke. Lebih sederhana ya waktu versi 1 ya. Iya, kalau sekarang kalau misalnya kawan pajak sudah setor STP atau SKP, ternyata kelebihan nih Pak. Katakanlah di awal seharusnya yang disetorkan nilainya 100, Iya. ternyata yang disetorkan nilainya 110. Nah, atas 10-nya Oke. itu bisa dipindah bukukan. Melalui sistem ini Pak. IPBK. Kalau sebelumnya belum bisa Kanisa ya. Betul sekali. Jadi Pak. kode jenis setoran kepala 3 berarti ya, SKP ataupun STP. Iya, kepala 3, kepala 5 dan kepala 9, Pak. Sekarang Saya taunya kepala 2 Bang. Kalau kepala 5-9 apa ya? Kepala Kalau 9 put ya berarti ya. ya. Kewajiban apa? Pemungut ya. Oke. gitu. Ya, oke, lanjutkan Kanisa. Terus yang terakhir itu adalah adanya menu tambahan berupa user manual. Jadi kalau misalkan kawan pajak buka IPBK itu di bagian pojok kiri bawah itu ada user manual. Jadi kawan pajak kalau misalkan lupa nih gimana sih caranya pakai IPBK, iya ada panduan atau user Langkah-langkahnya ya, Betul detail sekali. dijelaskan di sana, luar Iya. biasa.
itu Pak, 7 keunggulan dari Ya. IPBK versi 2. Tapi dari 7 keunggulan ini apakah sudah menyelesaikan hambatan di IPBK pertama nih tadi Kak Nisa? Yang pertama tadi kan sebutkan tidak bisa mengajukan PBK ke wajib pajak yang berbeda. Nah, ya dengan yang versi terakhir ini gimana Kak Nisa? Sudah bisa Pak. Sudah bisa ya? Iya, bahkan ke NPWP 000 pun bisa. Oke. Iya, jadi kalau misalkan ternyata seharusnya pakai NPWP 000 nih, ya padahal ternyata pada kenyataannya buat kode billingnya pakai NPWP-nya dia sendiri, Iya. nah itu bisa Pak diproses melalui IPBK. Oke. Mungkin karena pajak ya, mungkin kita bisa pahami bersama ketika suatu pihak ya melaunching suatu aplikasi, tentunya kita buat dulu secara light barangkali ya. Begitu Kak Evan? Ada game, ada aplikasi apapun gitu kan. Setelah kita running berjalan dengan baik, tentu fitur-fiturnya akan ditambah. Kurang lebih seperti itu ya kan pajak ya, terkait adanya perubahan IPBK versi yang kedua yang merupakan penyempurnaan dari IPBK yang pertama. Nah, ini terkait tadi ada 7 ya Kak Nisa ya, perbaikan-perbaikan di dalam IPBK versi kedua ini. Nah, Pak, ya ada kurang boleh. satu Apa ternyata, tuh? Pak. Apa? Jadi kalau di yang versi 2 ini bisa proses pemindahan dari bukti PBK Pak. Oh, dari bukti PBK ke setoran jenis yang lain, Makanya begitu iya. ya? Kalau dulu kan hanya dari NTPN nih Pak. Iya. Iya, kalau sekarang Artinya, bisa dari bukti artinya PBK. bisa saja PBK ini terlambat datang oleh wajib pajak di sudah store sehingga ini tidak dipakai. Ya, artinya di PBK lagi. Ya, betul. Iya. Betul sekali. Baik. Nah, ini tadi banyak sekali ya kawan pajak progres atau peningkatan dari IPBK versi yang kedua. Kemarin kita juga mendapatkan sosialisasi ya dari kantor pusat bahwa dengan IPBK di sini gitu kan, maka sebagian pekerjaan yang harusnya kita lakukan secara manual nih, teman-teman sekalian sekarang sudah dilakukan oleh sistem tadi, misalnya pengecekan NTPN langsung otomatis nanti sistem yang akan bekerja. Apabila SSP di PBK beberapa kali akan juga mengecek apakah masih ada sisa dari SSP yang belum di PBK dan lain sebagainya. Nah, ini terkait ini mungkin Abang Da atau Kanisa bisa menjelaskan fitur-fitur di dalam IPBK versi yang baru ini. Baik. Ya. Jadi memang menariknya itu Pak, ketika versi 10 itu ya, saya mencoba nih, mencoba simulasi lah melalui DJP online saya. Ya. Ketika saya masuk mentok ya tadi yang circle tadi, wah ya untuk apa saya ngurus circle gitu kan, akhirnya saya selesai di situ. Nah, ketika muncul versi yang kedua ini, saya antusias lagi nih, mencoba membuka, ternyata simpel banget. Ya. Nanti ketika kita membuka DJP online ini, kita melakukan aktivasi atas aplikasi IPBK. Aplikasi ini kan melekat ya dalam DJP online tadi. Jadi mungkin langkah-langkahnya bisa diulangi Bang, mungkin kalau pajak ada yang belum pernah nyoba? Ya, jadi pertama yang kita lakukan adalah aplikasi ini berada di dalam akun DJP online. Masuk pakai PWP kita, password kita ya. Selalu kita buka ya selama ini ya. Tapi jangan lupa EV-nya juga Pak ya. Kalau lupa EV ya nggak bisa dibuka ya. Nah, ketika sudah berhasil membuka, kita melakukan aplikasi aktivasi. Ya. Di profil, menu profil ya. Menu profil itu ada aktivasi IPBK. Ya, lalu kita mencoba mensimulasikan. Di dalamnya itu nanti ada 4 menu. 4 menu, baik. Pertama menu dashboard. Ya, menu dashboard ini untuk melihat permohonan yang telah selesai diproses, ya, baik disetujui maupun ditolak. Ya. Riwayat history permohonan PBK yang pernah kita ajukan. Berapa yang sudah berhasil, mana yang ditolak. Baik. Lalu ada menu permohonan ya, untuk melakukan permohonan pemindahan kebukuan secara elektronik. Ya, ini tadi kita lakukan pertama kali ya. Ajukan ya permohonan PBK ya. Permohonan. Lalu ada menu monitoring ya, untuk melakukan pemantauan atas permohonan pemindahan yang sudah disampaikan. Artinya dia bisa melihat Pak. Ya. Dan ini perlu juga kita sampaikan Pak ya, kadang-kadang ketika WP sudah melakukan permohonan secara elektronik langsung ketika telepon. ini, langsung telepon. Kenapa? Karena saya harus lapor, saya tidak mau terlambat. Sementara kan regulasinya tetap ya kita 2 hari kerja. Walaupun kita usahakan semaksimal mungkin ya. Nah, memang ada proses Pak ya, proses disposisi ya, selalu surat itu memang harus ada disposisi. Ya, jadi memang ada butuh waktu lah ya. Tapi kami bisa pastikan ya ketika sudah masuk ke penyuluh itu pasti langsung dieksekusi. Kenapa? Karena memang juga ada layanan bulan kita Pak. Ya. Nah, yang ketiga itu ada menu konfirmasi untuk mengkonfirmasi validasi produk hukum pemindahan bukuan yang diberikan ke KPP baik secara manual maupun IPBK. Jadi artinya ketika saya mencoba mensimulasikan kemarin itu sukses Pak. Artinya
makanya tadi saya agak bingung. Kayaknya kemarin pakai handphone bisa deh gitu ya. Ya. Enggak ya, ternyata melalui email. Ya. Selama ini kan kalau pakai digital juga pakai email tadi ya yang bisa disampaikan. Ya, jadi langsung notifikasi muncul dari email ya. Yang kita cek apa Bang tadi? Validasi nomor bukti PBK-nya berarti ya? Iya, nanti langsung ada notifikasi lah ya Pak ya. Oke, bahwa ini memang ada gitu ya, Betul. bukti PBK-nya. Silakan Bang. Jadi singkatnya secara alur keseluruhan adalah pertama apa? Kita lakukan login di JP Online. Oke. Lalu kita melakukan permohonan PBK, kita monitoring PBK, Ya. lalu kita dashboard untuk cetak produk hukumnya. Ya. Nanti kita juga bisa mencetaknya. Saya kira itu Pak untuk versi. Artinya kalau saya bisa katakan kalau belum dicoba mungkin agak bingung. Silakan Iya. buka di JP Online-nya ya di PBK kan ke dia lagi ya nggak apa-apa ya. Gitu ya. Try aja gitu ya. Iya. Saya kira itu Pak untuk yang bagaimana cara membuka aplikasi PBK. Tapi sekali lagi nih, apakah IPBK versi ini adalah sudah sempurna? Belum sepertinya Pastinya Pak ya. ada. Masih ada nggak kekurangan? Nah, ini kekurangannya kalau kita lagi di asesmen nilainya bagus nih. Apa kira-kira kekurangan versi 2? Ini juga usulan kita untuk pengembang barangkali. Apa kan Nisa? Bisa disampaikan di sini? Ya ini sepandang mata kita aja melihat sekilas, oh ini masih kurang ini dan seterusnya. Iya, yang pertama adalah untuk NTPN yang sudah pernah Ya. dipakai untuk proses pelaporan e-bupot atau e-bupot unifikasi atau e-bupot IP atau e-faktur, Ya. lalu kemudian ternyata WP merasa ada kesalahan, Ya. melakukan pembetulan, NTPN tersebut tidak dipakai lagi. Nah ini tidak bisa Pak Oh, nggak mengajukan bisa. via IPBK, meskipun pada kenyataannya di pembetulan terakhir ini sudah tidak menginputkan nomor NTPN tersebut. Baik. Jadi mau tidak mau harus PBK secara manual. Oh, tetap bisa diproses, Ya. tetapi harus mengajukan seperti biasa ya, Manual. datang ke loket ya. Iya. Tapi Pak kalau untuk melakukan PBK secara manual jangan lupa bahwasanya kan dokumen fisik ya. Nah siapa yang tanda tangan di situ juga penting. Iya, harus diperhatikan. Nanti yang tanda tangan main sembarangan aja. Kalau IPBK kan nggak ada tuh. Ya lampiran itu siapa yang tanda tangan karena dia sudah buka di situ kan nggak bisa. Tapi kalau yang manual ini Pak, kan sering juga terjadi tuh. Iya. Ya kita lihat nama penandatangannya Pak Arif, loh setahu saya Pak Arif ini orang pajak nih gitu ya. Oh, nama Saya Arif lihat banyak di Pak. SPT-nya, Nama Arif iya. banyak soalnya. Di SPT-nya ini ternyata dia nggak ada. Oh, Terus, nah, oke. ini Surat kuasa juga nggak ada. surat kuasanya nggak ada. Iya. Nah, ini kan ini padahal secara substansi Iya. bisa dilakukan IPBK. Nah, Mm-mm. akhirnya kita juga karena terbatas oleh aturan tadi, Iya. akhirnya kita juga tolak seperti itu. Kalau itu yang versi manual, jadi untuk memperhatikan sampai ke sana. Iya. Jadi kembali lagi kan pajak ya, ketika kita mengajukan permohonan pemindah bukuan, kemudian ditolak, maka berarti ada kelengkapan atau syarat yang belum dipenuhi. Nah, sebagai tindak lanjutnya kan pajak boleh ya, nanya ke Bang Doli boleh nggak apa kekurangannya gitu ya? Nanti Kekurangan. kalau Bang Doli nggak ada kekurangannya ya, kata Nisa gitu kan. Jika ada kekurangan pasti kita tolak ya, karena ada jangka waktu tadi ya Bang ya. Baru nanti setelah terima kembali wajib pajak silakan untuk memperbaiki dan menyampaikan permohonannya kembali ya. Nah ini secara umum ya kan pajak terkait pemindah bukuan, terkait saluran IPBK. Baik, mungkin itu kawan pajak ya materi kita terkait pemindah bukuan dengan IPBK versi 2. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan jangan sungkan, jangan ragu. Telepon kemana nomornya, Nisa? WA. Pak. WA Helpdesk ya. WA ke 0811 berapa Bang? Bentar Pak. Saya Iya. tiba-tiba Selalu lupa. pantau ya IG KPP Badora, kemudian YouTube KPP Badora. Di sana selalu akan kita isi ya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti sekarang ini yang akan selalu menambahkan ya pengetahuan dan wawasan perpajakan kita. Nah kembali lagi jika ada pertanyaan silakan hubungi WA helpdesk kita di 0811 1330 053. Itu maksud saya. saya hafalnya 125 250 375 Bang. Saya 330 Mbak. Baik, karena pajak tidak terasa kita bersama ya dalam edukasi perpajakan. Kita akhiri mungkin sampai di sini ya, teman-teman. Ya, Pak. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai berjumpa di edukasi perpajakan berikutnya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.